Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri pondok pesantren Sabilun Najah dimanapun berada, marilah kita melanjutkan pengajian kita Kitab Riyadhus Shalihin, dan juga kepada para alumni dimanapun kalian berada, mari kita bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita. Semoga Allah senantiasa kepada kita memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan pertolongannya, dan memberikan rezeki yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah masami qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zuhairin Umarata bin Ruwaibata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Rawahu Muslim. Riwayat dari Abi Zuhair Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda ya, maksudnya Abi Zuhairah, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah berkata, la yali junar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Rasul, tidak akan pernah masuk neraka ahadun, seorang pun, sholat yang senantiasa sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi ini pakainya juga lan, saking pastinya bahwa orang yang suka melaksanakan sholat qabla tulu'i syamsi dan qabla ghurubiha, maka ini kata Rasul tidak akan masuk neraka. Artinya dia diberikan oleh Allah keselamatan. Kalau tidak ke neraka, ya insya Allah ke surga lah. Ya, jadi ini berarti bahwa sebetulnya secara umum semua sholat itu harus dilaksanakan. Dan sholat ini yang dua diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Artinya ada nilai tambahnya dari sekedar kewajiban dan pahala yang melimpah. Karena ibadah sholat secara umum merupakan ibadah nomor wahid, atau boleh orang mengatakan induknya ibadah sholat itu. Induknya ibadah. Maka kalau orang ibadahnya banyak, kalau tidak sholat ya bukan percuma sih, tapi nggak ada artinya. Maka perlu kita melaksanakan ibadah sholat ini dengan kuat tenaga, dengan benar-benar mengerahkan segala kemampuan yang ada. Ya tentunya harus mempunyai ilmu yang cukup supaya ibadah kita khususnya sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diistimewakan oleh Rasulullah. Nah, terutama nih yang senantiasa sholat dan senantiasa memperhatikan sholat subuh dan asar. Di sini disebutkan sholat sebelum matahari terbit, ya sholat subuh lah. Dan sholat sebelum matahari terbenam, berarti sholat asar. Maka di sini yakni al-fajru wal asri al-asro, yaitu sholat fajar dan sholat asar. Kenapa sholat ini diistimewakan? Nanti dalam hadis ini diterangkan bahwa memang
pada sholat ini ada nilainya yang lebih daripada sholat yang lainnya, karena ada ada malaikat yang senantiasa saling berganti, dan ketika pergantiannya itu pada asar dan subuh. Kemudian juga mungkin orang-orang tertentu melaksanakan sholat subuh ini agak berat sekali. Kenapa berat? Ya memang kalau orangnya biasa, orang yang agak kedul-kedul begitu, maka pasti dia ugal-ugalan lah subuh itu. Pas ngantuk-ngantuknya mungkin masih juga dingin, masih juga ngantuk, ya males-malesan lah. Nah, kemudian juga sholat asar ini biasanya pas ada kesibukan nih, tanggung-tanggungnya sholat asar itu. Pas tanggung-tanggungnya pelaksanaan sholat asar itu memang. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, saya kira insya Allah tidak ada kendala, baik sholat subuh dua sholat asar itu nggak ada masalah. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat subha fa huwa fi zimatillah fandur ya bana adam la yatlubannaka Allahu min zimatihi bi syai'in, rawahu Muslim. Riwayat dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, bersabda Jundub ya, maaf, berkata Jundub, sahabat Jundub mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, man sholat subha fahuwa fi dimatillahi, barang siapa yang sholat subuh maka berada dalam pengawasan Allah, berada dalam lindungannya Allah. Betapa orang sholat subuh itu benar-benar diistimewakan oleh Allah. Maka fandur ya bana adam la yatlubannaka Allahu min dimatihi bisyai'in, artinya maka perhatikanlah wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau mengabaikan atau meremehkan tentang dimah Allah kepada orang yang sholat subuh, karena itu perhatian khusus dari Allah kepada orang yang melaksanakan sholat subuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersabda Abi Hurairah, kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulu taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna, muttafaqun alaih. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bilaili, silih berganti malaikat-malaikat yang bertugas pada malam hari, wa malaikatum bin nahari, dan malaikat-malaikat yang bertugas pada siang hari. Wa yaztami'una, mereka berkumpul fi sholatil fajri, pada sholat subuh, wa sholatil asri, dan pada sholat asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum, kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bersama orang-orang yang sholat, fikum, dan bersama kamu sekalian, menetap fikum, bersama kamu sekalian. Payas aluhum, maka bertanyalah Allah kepada para malaikat. Wahwa, dan Allah a'lamu bihim, sebetulnya Allah maha tahu kepada hambanya. Jadi Allah menanyakan itu adalah sunatillah. Allah maha tahu sebetulnya, hubungannya sudah tahu beliau. Kaifa taraktum, bagaimana engkau tinggalkan ibadi hambaku? Fayaquluna, malaikat-malaikat itu berkata, taraknahum,
aku meninggalkan mereka wahum yusalluna, mereka sedang melaksanakan salat. Wa atainahum, dan aku datang kepada mereka wahum, mereka yusalluna, sedang melaksanakan salat. Maka dalam hal ini malaikat yang bertugas di pagi hari dan di malam hari dan di siang hari, maka itu ditanya oleh Allah. Kalau yang datangnya untuk mengganti yang sip siang, kalau kita sip siang, subuh datang dia untuk mengganti yang sip malam kembali ke tempatnya. Maka begitu diganti sip siang, dari subuh sampai ke asar, ditanya oleh Allah. Jadi malaikat itu saling berganti, ada yang subuh sampai asar, nanti yang asarnya kembali lagi ke langit, nanti datang lagi yang baru, diganti terus diganti, saling berganti. Ada yang dari subuh ke asar, dari asar ke subuh. Nanti semua ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah, padahal Allah sebetulnya Maha tahu Allah. Tidak bertanya pun sudah tahu Allah. Itulah sunatillah. Ya, ketika dia ditanyakan oleh Allah, kata Allah, wahai para malaikat, bagaimana kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau tinggalkan hambaku? Fayaqulu, malaikat berkata, tarakna hum wa hum yusalluna, aku tinggalkan. Jadi berarti yang tugasnya subuh sampai ke maghrib. Pas maghrib dia kembali setelah sholat, maka dia kembali lagi kepada Allah. Ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan di bumi? Dan malaikat, oh dia wahum yusalluna, sedang sholat. Allah tanya lagi, bagaimana ketika kalian datang? Bagaimana sedang apa hamba-hamba aku, kata Allah. Oh, kata malaikat, wa atainahum wa hum yusalluna, ketika aku datang pun juga dia sedang sholat. Jadi bagi malaikat yang datangnya mengganti subuh untuk sampai asar, mungkin datangnya waktu subuh nih. Nanti ditinggalkannya setelah asar, dia kembali lagi kepada Allah, ditanyakan, berarti bagaimana ketika engkau tinggalkan asarnya? Bagaimana engkau ketika datang ke bumi itu dia sedang sholat ya? Berarti dia datang, dia sholat subuh, dia kembali kepada sholat asar. Nah, kalau yang sipnya sip malam, berarti yang Allah tanyakan, bagaimana engkau tinggalkan hambaku di bumi? Kata malaikat, mungkin maghrib itu sedang sholat dia, aku tinggalkan sedang sholat maghrib. Bagaimana ketika engkau datang ke bumi? Kata dia, wa atainahum wa hum yusalluna, dan ketika aku datang ke bumi pun dia sedang sholat. Itu sholat maghrib. Jadi dengan demikian bahwa inilah yang keistimewaannya sholat maghrib dan sholat subuh. Sampai di Quran juga mungkin pernah kita dengar, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah sholat yang 5 waktu, terutama sholat wusta. Jadi ada perhatian khusus itu karena di sini ada pergantian malaikat yang bertugas menyertai manusia, menyertai orang-orang yang berbakti, mengabdi, beribadah kepada Allah. Ya, coba bayangkan kalau ketika orang itu subuh lagi tidur, asar lagi main. Allah mungkin menanyakan kepada malaikat yang sipnya siang, bagaimana yang engkau tinggalkan hambaku di bumi? Mungkin lagi main itu bilang kepada Allah. Kalau datang ke kamu tadi subuh bagi apa? Lagi tidur dia. Coba bayangkan kan. Itu pasti memberikan kesan yang tidak baik. Kesan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya sholat subuh dan sholat asar harus diprioritaskan. Artinya paling tidak waktunya supaya tidak keleleran. Supaya kita benar-benar bisa mengutamakan semua sholat, khususnya sholat subuh dan sholat asar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan kita bisa benar-benar memperhatikan sholat subuh dan sholat asar yang memang sholat yang mempunyai nilai lebih daripada yang lainnya. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.